Nah, saya tanya, ini om atau papa? Ayo cepat jawab. Ini om atau papanya? Tahu bedanya? Enggak mungkin kalau papa akan iri hati pada anak. Loh ya atau tidak? Ini kan iri hati. Malah takut disaingi. Pasti omnya. Justru kalau papa, ayo dengar anak seperti itu hati. Kalau papa jujur bagaimana? Semangat. Oh iya, luar biasa. Justru papanya dorong. Jangan jawab lewat mulut supaya nggak ketahuan. Dalam hati saja. Selama sekian tahun kita jadi gembala, jadi pemimpin. Kalau ada pengerja datang ke tempat kita. Ada jemaat. Maaf, saya berkata apa adanya. Dalam hal apa saja lebih hebat dari kita. Tanya dalam hati. Kalau saudara merasa tidak aman adanya dia, cepat bertobatlah. Bahwa kita bukan seorang pemimpin. Karena kita takut disaingi. Hampir 90 sekian persen pemimpin-pemimpin Pantai Kosta dan karismatik membunuh calon pemimpin yang akan datang. Ketika di bawah dia ada orang lebih hebat dan dimutasikan atau dipindah ke tempat lain. Kejam sekali. Maka itu bukan setan yang menghabisi para pemimpin yang akan datang di gereja Tuhan. Tapi kita sendiri yang tidak tahu diri. Sudah tua enggak tahu diri. Masih duduk terus di situ. Bertobat. Ingat umur 50 saudara. Dan ini Alkitab yang mengatakan bukan sinode manapun juga. Hebat sekali. Mengapa dalam bahasa Jawa ada kata legowo? Tahu kata itu? Para pemimpin, ya ini bosnya ribut-ribut reshuffle kabinet itu, ributnya minta ampun. Kata legowo muncul banyak, artinya nerimalah. Ingat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bulan yang lalu? Ribut besar pengikutnya. Kenapa yuk? Siapa tahu? Nggak mau jadi gubernur lagi. Ini pemimpin. Saya sering memberikan contoh-contoh tentang dunia ini. Kenapa di gereja nggak malu? Ayo kan. Dia punya kesempatan jadi gubernur yang kesekian kali. Dia turun. Hebat sekali si Sultan ini. Karena hati dia, saya ngikuti berita itu. Apa alasannya? Aku nggak punya waktu untuk ngurus keluargaku dan rakyat. Abdi dalam itu. Luar biasa. Legowo. Artinya mau menerima. Relakan kedudukan ini untuk yang lebih muda tampil. Mari kita buka kembali ke 1 Tesalonika. Seorang pemimpin harus jadi ayah dan ibu sekaligus. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Coba kita lihat dulu 1 Tesalonika 1 ayat 1. Supaya kita tahu siapa saudara kita. Dari siapa? Ayo baca. Paulus dan Silvanus atau Timotius. Jadi siapa mereka? 3 laki-laki. Kepada gereja orang-orang Tesalonika dan seterusnya. Ayat 7 saya mulai baca. Pasal 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti siapa? Seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri kami dengan kamu. Nah, inilah 4 fungsi ibu dalam kepemimpinan. 1, ramah. 2, mengasuh. 3, merawati. 4 ayat 8, menyayangi. Catat. Aneh bukan? Paulus, Silas, dan Timotius. Laki kok jadi ibu. Ngerti rahasia ini? Seorang pemimpin itu harus punya peran ganda. Jadi papa dan mama sekaligus untuk yang dipimpin. Katakan apa? Dan inilah tugas ibu. Jangan ada yang tersinggung. Saya hanya berkata secara umum saja.
Dan kalau saudara pernah jadi pengerja akan tahu yang saya katakan ini. Maaf, sebagian besar istri gembala melanggar ayat ini. Maaf lagi saya didengar baik-baik. Saudara, sejak saya masih remaja, saya itu mulai dipakai Tuhan, mulai berkhotbah itu umur 16 tahun. Dan saya sudah keliling ke banyak gereja dalam pelayanan. Gara-gara itu saya itu takut kawin, saudara. Saya takut sekali menikah. Maaf ya, kenapa? Karena kalau saya keliling ke jemaat-jemaat itu, selesai khotbah, saya nginep di rumah jemaat, lalu pada datang ngomong cerita, maaf. Hampir di semua gereja, saya menemukan kasus ini. Jemaat mengeluh, waduh, kalau om itu baik, tapi tante. Pernah dengar itu waktu praktek? Jawab, ayo. Nah, karena ini terlalu sering dengar begitu, saya takut kawin. Nanti kalau saya punya istri, gitu juga, saya nggak tahan lagi nanti. Maaf, kalau gembala punya pengerja, saya lihat sendiri, itu kamar gembala, kamar tidur bukan kamar kerja. Itu kayak supermarket. Kira-kira apa yang saya maksud? Nah, itu dia. Kalau jemaat kirim makanan, ibu istri gembala, simpan, cepat. Karena ada pengerja di situ. Betul? Ayo jawab. Yang pernah praktek. Mana 4 fungsi ini? Mana 4 fungsi ini? Biasanya, maaf, enggak semua memang, tidak semua, tapi rata-rata. Kalau sudah agak basi itu dikeluarkan, keluarkan, taruh meja situ. Kejam sekali. Dan banyak kejahatan lain yang dilakukan oleh istri gembala yang harus jadi ibu buat mereka. Berapa banyak juga istri gembala cemburu kepada pengerja perempuan. Aduh, saudara-saudara, selama saya melayani itu, aduh, ini kenapa ini jadi begini semua ini? Betul? Pernah tahu itu? Coba jawab. Ini yang menyebabkan pemimpin-pemimpin yang akan datang mati semua. Karena kita membunuh mereka. Seorang pemimpin walaupun laki harus jadi ibu juga. Apalagi yang ibu nggak jadi ibu, celaka, betul? Ngerti kata-kata ini? Yang laki saja harus jadi ibu. Masa yang ibu jadi apa? Nggak mungkin jadi laki, kebalik nanti itu. Yang papa bagaimana? Kita lihat ayat 10. Masih 1 Tesalonika 2. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1. Betapa saleh. 2. Adil. 3. Apa? Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapa terhadap anak-anak. Inilah pemimpin, inilah gembala. Jadi ibu dan bapak sekaligus. Kita sudah dapat 3 fungsi bapak. Tadi 1 saleh, 2 adil, 3 tak bercacat. Ayat 11 lagi. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah. Ini fungsi keempat. Menasehati kamu. 5. Menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang 6. Dan meminta dengan sangat. Ini yang 6, artinya mendisiplin. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ada 4 fungsi ibu dan 6 fungsi bapak. Sebelum saya lupa, saya lihat tadi ada anak-anak kecil 2 atau 3. Kenapa adik-adik kamu ikut? Apa enggak sekolah hari ini? Oh libur, oh ya masih ujian ya. Oke, mau jalan-jalan kamu nanti ke Blok M? Nah, saya ingin mulai hari ini semua gembala memperhatikan sekolah minggu. 80% lebih. Saya punya riset, saya punya data. 80% lebih gembala tidak pernah perhatian sekolah minggu. Menyedihkan sekali. Justru kalau saudara mulai hari ini melihat ke sekolah minggu, itulah murid yang berikut ini. Siapkan mereka dari kecil sekarang. Dari murid-murid yang Tuhan percayakan kepada saya,